jadilah saluran kerahiman Allah untuk sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kerahiman Allah adalah sifat dasarnya Allah itu sendiri, yang membuat Allah senantiasa berbelas kasih kepada manusia, kendati manusia itu selalu berbuat dosa. Dengan berbuat kasih, Allah harus keluar dari dirinya dan menjumpai orang yang dicintai. Itulah sebabnya Allah tidak segan mengutus putranya Yesus Kristus menjadi manusia seperti kita kecuali dalam hal dosa. Dan dia menderita sengsara, wafat di kayu salib, dan bangkit demi keselamatan kita. Pesta kerahiman ilahi ini yang sedang kita rayakan berangkat dari pesan Yesus kepada Suster Santa Faustina pada tanggal 22 Februari tahun 1931. Dalam penampakannya itu, Yesus berpesan agar setelah hari raya Minggu Paskah, yakni Minggu Paskah kedua, dijadikan sebagai pesta kerahiman ilahi. Apa dasarnya ini? Kerahiman ilahi, kata dasarnya rahim. Seorang ibu yang mengandung, dia berjuang untuk memelihara, melindungi bayinya, dan memberikan kehidupan kepadanya. Dengan demikian, Allah juga berusaha untuk melindungi, menjaga kita, dan mengaruniakan hidup senantiasa kepada kita. Kendati, sekali lagi, kendati manusia selalu mengingkari perintah-perintahnya, tetapi Allah takkan pernah mengingkari dirinya untuk tidak mencintai manusia. Karena memang dia Maha Rahim. Maha Rahim ini mengalirlah belas kasih dari dirinya, sehingga ia tidak segan-segan mengutus putranya Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Sebagaimana yang ditulis oleh Santo Yohanes dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal menjadi manusia agar semua orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ibu, bapak, saudara, saudari yang dikasihi, pesan Yesus ini kepada Santa Faustina tidak serta-merta dilaksanakan saat itu. Membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menetapkan dalam gereja Katolik sebagai pesta kerahiman ilahi. Baru pada zaman Paus Yohanes Paulus II yang kemudian menjadi santo tahun 2000 dalam rangka pesta jubileum gereja, ditetapkan bahwa Minggu Paskah kedua dijadikan pesta kerahiman ilahi. Nah, Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi oleh Tuhan, lanjutannya dalam homili khotbahnya
tanggal 17 Agustus 2002, dia mengatakan, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, dunia saat ini membutuhkan kerahiman ilahi. Mengapa? Karena dunia saat ini sedang digerogoti oleh konflik yang berkepanjangan. Terjadi kematian manusia yang tak berdosa, yang tak bersalah. Dendam dan iri hati. Kebencian yang tak pernah berhenti. Manusia menjadi serigala bagi yang lain tetap terjadi. Dengan adanya kerahiman ilahi, diharapkan mengubah pola pikir manusia dan hati manusia sehingga ia menjadi saudara bagi yang lain. Ia mampu mengubah dirinya yang sebelumnya menjadi pendendam, iri hati, dengki, menjadi sahabat bagi semua orang. Tidak gampang? Iya. Tetapi kalau kita memohon kerahiman Allah, kita akan bisa. So, Yesus sendiri mengatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus dari lambungnya keluarnya pada lekor. Kalau kalian lihat, dari hati Yesus itu mengalir apa itu? Yang biasa ikut novena sudah 9 hari, atau sana ada yang tahu pasti. Langsung menyerah dia. Apa yang keluar dari hati Yesus itu? Apa maknanya? Tahu maknanya? Diam-diam, kalau nggak tahu, diam-diam saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, darah dalam budaya Israel dan budaya kita lambang kehidupan. Darah juga lambang kemartiran. Dengan keluar darah, kita diingatkan Yesus ditombak oleh kepala serdadu, maka keluarlah air dan darah dari hati yang lambung, dari lambungnya. Darah sekali lagi simbol kehidupan. Yang kedua, kemartiran. Yesus untuk mendamaikan manusia dengan Allah karena dosa, mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri, mendamaikan manusia dengan sesamanya, mendamaikan manusia dengan ciptaannya, dia harus berkorban meski dia tidak salah. Dia harus menderita sengsara, wafat di kayu salib. Itulah simbol darah. Kemudian ada sinar yang warna pucat, lambang air. Air secara lahiriah memberikan kehidupan, membersihkan. Jadi dengan sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, kita dibersihkan dari segala dosa kita, sehingga kita tetap layak disebut anak-anak Allah, sebagaimana yang kita terima ketika kita menerima sakramen. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh, apa yang dibuat oleh Santo Yohanes Paulus II diteruskan juga oleh dia, menjadikan salah satu tahun itu tahun kerahiman ilahi 2015 sampai tanggal 20 November 2000. Supaya nggak tidur kalian, tanggal 8 Desember itu karena kalian sering ikut novena kerahiman.
Tanggal 20 November itu pas supaya apa yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus ini tidak lewat begitu saja ketika kita lewat tahun itu. Pesta apa itu? Tanggal penutupan tahun kerahiman ilahi itu tanggal 20 November 2016. Mulainya 8 Desember 2015 dan ditutup pada tanggal 20 November 2016. Itu pesta Yesus Kristus Raja semesta alam. Apa kaitannya? Kaitannya dengan kerahiman ilahi. Maria mengandung Yesus Kristus dalam rahimnya. Dan dalam rahim perawan Maria inilah ia mengambil bagian kemanusiaan kita, sehingga Yesus yang kita iman, kita sembah itu 100% Allah, 100% manusia. Kemudian, mengapa ditutup tanggal 20 November hari pesta Yesus Kristus Raja semesta alam? Karena Yesus Kristus adalah wahyu Allah yang terakhir, puncak dari pewahyuan Allah, penyataan diri Allah, penyataan wajah kerahiman Allah. Itulah sebabnya Yesus berkali-kali kepada para murid mengatakan pada Filipus dan Thomas, tunjukkanlah itu Bapa itu kepada kami, itu sudah puas bagi kami. Tidak tahukah kamu itu Filipus, bahwa Bapa dalam aku dalam Bapa. Ketika kamu melihat aku, kalian melihat Bapa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih, liturgi gereja kita bukan asal menetapkan saja, dia punya kaitannya dalam sejarah keselamatan umat manusia. Dan pesta Yesus Kristus Raja semesta alam penutup liturgi kita dan untuk memulai liturgi baru. Nah, daripada lama, saya 5 menit lagi. Dalam devosi itu, devosi kerahiman ilahi, ada 3 tema yang harus dikembangkan. Pertama, kita memohon rahmat dan kerahiman Allah. Maka ada indulgensi, penghapusan dosa, karena itu pesan Yesus untuk para pendosa yang malang. Itu bisa diberikan dalam penutupan tahun kerahiman ilahi. Paus Fransiskus memberikan itu. Kemudian yang kedua, dalam devosi kerahiman ilahi kita memohon rahmat Kristus yang adalah penyataan wajah kerahiman Allah. Dan yang ketiga, tema yang ketiga, bahwa dalam devosi kerahiman ilahi diharapkan kita menjadi bejana saluran kerahiman Allah untuk semua orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, dalam buku yang tebal ini tentang Santa Faustina Rasul Kerahiman Ilahi, memang hanya dikemukakan tentang korongka, jamnya dan pesan-pesan Yesus. Tetapi ada satu yang tidak kalian cari di buku yang sekarang tidak akan dapat. Dalam tulisan tangannya ada yang disebut Rosario Kerahiman Ilahi. Panjang doanya. Mengapa saya katakan itu? Karena itu devosi saya sejak dari SMA. Dan itu saya dapat dari tulisan tangan, bukan dari buku yang cetak. Yang kita laksanakan korongka.
Itu juga karena lebih mudah dihafal dan diikuti oleh umat. Kalau rosario kerahiman itu agak panjang. Semoga pesta kerahiman ilahi ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus, kita mampu membawa damai sejahtera bagi semua orang dan mampu menjadi saudara bagi semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin.